Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf untuk karena ada perubahan jadwal ini. Yang semestinya di pagi hari tadi, qadarullah, ada satu hal sehingga tidak bisa kita laksanakan di pagi hari. Dan alhamdulillah dengan atau berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengkaji tauhid ini di sore hari ini insyaallah taala sampai selesai. Sebagaimana yang tadi dibawakan oleh pembawa acara, kita akan mengkaji bab yang ke-18, bab tentang hidayah. Disebutkan di sini dalam bab 18 bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah judul dari bab 18 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dalam kitab tauhidnya ini. Nah, tentu yakni kita bertanya ya, apa korelasi, apa hubungan antara tauhid dengan judul bab, antara tauhid dengan judul bab. Hubungannya, munasabahnya atau korelasinya adalah bahwa al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yani orang yang bertauhid dengan sebenar-benar tauhid dapat memahami bahwa hidayah itu datang dari Allah. Hidayah taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin seorang hamba dapat memberikan hidayah ini kepada orang lain. Karena pada dasarnya itu semua atas kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di hati ya si hamba, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada hamba tersebut. Nah, inilah berkaitan dengan korelasi atau hubungan tauhid atau yakni antara tauhid dengan judul bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat kepada dalil-dalil yang dibawakan di sini, perlu kita fahami tentang hidayah. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Sudah menjadi bahasa Indonesia yaitu hidayah. Ya, hidayah dalam bahasa Arab adalah al-hidayatu atau hidayatun begitu. Nah, sekarang berkaitan dengan hidayah, para ulama membagi dua. Para ulama kita membagi dua macam hidayah. Yang pertama adalah hidayah
taufik. Ya, hidayah taufik. Apa makna hidayah taufik? Yaitu petunjuk dari Allah, ya, kepada seorang hamba, ya, agar ia dapat menerima kebenaran. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba, ya, berada di atas kebenaran atau dapat menerima yang benar dan mengamalkannya. Nah, inilah berkaitan dengan makna hidayatut taufik. Dan ini jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang pertama ini datang dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah taufik ini. Nah, ini macam hidayah yang pertama. Ya, macam hidayah yang pertama. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang kedua disebut dengan hidayatu al-irsyad. Hidayah irsyad. Atau nama lainnya adalah hidayah bayan atau hidayatul bayan. Hidayah bayan. Atau nama lainnya lagi yang ketiga adalah hidayatul dilalah namanya. Hidayah dilalah. Jadi ada tiga penamaan yang maknanya sama semua ini. Ya, saya ulangi lagi. Hidayah yang kedua disebut dengan hidayah bayan. Hidayatul bayan. Atau nama lainnya adalah hidayah, ya, irsyad atau hidayatul irsyad. Dan yang ketiga, ya, nama lain yang ketiga adalah hidayatud dilalah. Ya, hidayah dilalah. Nah, apa maknanya ini? Apa makna dari, ya, tiga penamaan hidayah yang kedua ini? Maknanya adalah petunjuk, ya, sebuah petunjuk yang diberikan antar sesama manusia. Ya, sebuah petunjuk yang diberikan antar sesama manusia. Misalnya, si A sedang menasehati si B. Ya, si A sedang menasehati si B. Ya, dalam tentunya nasihat agama tentunya. Maka itu artinya bahwa si A sedang memberikan hidayah irsyad, bimbingan kepada agama. Hidayah bayan, penjelasan kepada agama. Hidayatul dilalah, yakni petunjuk kepada agama ini. Nah, inilah berkaitan dengan hidayah yang kedua, yakni antar sesama. Ya, antar sesama. Ya, misal, yakni seorang sedang berkhutbah, sedang ceramah, membahas materi kajian, dan seterusnya itu, maka itulah yang disebut dengan, ya, hidayah yang kedua tadi. Hidayah irsyad, atau hidayah bayan, atau nama lainnya juga adalah hidayah dilalah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga setiap hari minta hidayah kepada Allah. Kita setiap hari minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam salat tidak kurang dari 17 kali, ya. Dalam salat fardu, salat wajib sehari semalam, kita minta selalu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk atau hidayah menuju jalan yang lurus. Nah, ini yang kita minta setiap hari. Ya, kenapa? Ya, ini ada pertanyaan, kenapa kok seorang muslim jelas-jelas sudah beragama Islam selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya ada pada hadis Ummu Salamah. Hadis
Ummu Salamah, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Rabbul Alamin, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Lihat di sini. Wahai zat, ya Allah maknanya, yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, di sini Ummu Salamah yang mendengar doa Nabi ini, beliau radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibunda orang-orang beriman. Ya, ini salah seorang dari istri-istri Nabi ya, Ummu Salamah ini. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab?" Wahai Rasul, apa benar bahwa hati manusia itu kok cepat berbolak-balik, cepat berubah-ubah? Kata Nabi yang mulia, "Na'am, ma min 'abdin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. In sya'allahu aqama wa in sya'allahu azagha." Benar sekali, ya. Benar sekali kata Nabi bahwa hati manusia itu cepat berubah-ubah, berbolak-balik, dan tidak ada seorang hamba melainkan hatinya berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan istiqomah pada hati si hamba. Dan jika Allah berkehendak lain, Allah akan gelincirkan hati si hamba. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah jawaban ya dari pertanyaan tadi. Mengapa kita selalu minta hidayah kepada Allah? Tentu jawabannya adalah, kata Nabi, bahwa hati manusia ini lemah. Hati kita ini lemah sekali. Ya, buktinya bahwa hati kita cepat berubah-ubah, cepat berbolak-balik. Ya, contohlah, misal sajalah, misal di antara jamaah misalnya ya, misalnya sudah keluar dari rumah bawa kendaraan, mobilkah, motorkah misalnya, ya, sudah di perjalanan, ya, atau dari rumah lah, ya, sudah berniat di hati atau sudah ada di hati ingin mengambil jalan A, ingin mengambil jalan A. Nah, ketika di tengah perjalanan kok tiba-tiba langsung berubah. Oh, nggak usah deh, jalan B saja. Cepat berubah. Ya, cepat kita mengambil ya perubahan itu di hati kita. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa hati ini cepat berubah-ubah. Cepat ya bergonta-ganti. Ya, inilah hati manusia. Makanya hati kita ini yang lemah ini, jangan sekali-kali kita duduk di majelis ya hawa nafsu, di majelis ya di majelis hawa nafsu, artinya bukan di majelis ilmu ya. Ini berbeda antara majelis ilmu dengan majelis hawa nafsu. Yang mana majelis ilmu ya disampaikan pada majelis itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat, itu majelis ilmu namanya. Tapi kebalikan, ya kebalikannya yaitu majelis hawa nafsu, bukan ya yang disampaikan Al-Qur'an, bukan ya hadis, bukan pula pendapat para sahabat. Ya, ini majelis hawa nafsu yang di dalamnya penuh dengan syubhat. Nah, penuh dengan syubhat. Apa hubungannya sekarang dengan hati? Kok disebutkan syubhat? Ya, ketahuilah annal quluba dha'ifah wasyubhat khattafah. Hati kita ini, hati manusia ini lemah. Sedangkan syubhat cepat menyambar hati manusia. Ingat, hati kita ini lemah sekali. Sedangkan syubhat itu cepat menyambar hati siapa saja. Ya, jadi siapa saja yang hatinya telah terdapat syubhat, ya, telah dikuasai bahkan oleh syubhat misalnya, wah ini sulit. Sulit untuk membersihkan hati yang sudah ya ternodai oleh berbagai macam syubhat-syubhat. Nah, inilah ya mengapa kita minta selalu hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala
ihdinas siratal mustaqim. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriyah, mengatakan kepada kita tentang ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. yakni mengapa kita selalu minta hidayah kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepada kita, umiral abdu bidawami du'a illahi subhana bil hidayah ilal istiqamah. Seorang hamba diperintah oleh Allah untuk selalu minta hidayah setiap hari agar hatinya dapat istiqamah. Agar hatinya dapat istiqamah. Nah, lihatlah oleh para jamaah ayat yang mulia dalam surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat, ya, surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hamba Allah yang istiqamah hatinya di atas tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini para hamba yang hatinya itu istiqamah di atas tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, ini surat Fussilat ayat 30. Artinya, sesungguhnya para hamba yang berucap, Rabb kami hanyalah Allah. Lihat, ini tauhid ini. Rabb kami hanyalah Allah. Ya, Rabb kami hanyalah Allah. Kemudian hati mereka istiqamah di atas tauhid, maka turunlah para malaikat. Lihat, Allah katakan, turunlah para malaikat yang menghibur si hamba. Seraya para malaikat berkata, janganlah engkau takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Ya, sekali lagi, kita lihat keutamaan para hamba yang hatinya itu istiqamah di atas tauhid. Ya, maka Allah katakan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turunlah kepada si hamba ini para malaikat, ya, seraya berkata dan menghibur. Ya, ini untuk dalam rangka menghibur si hamba. Alla takhafu, jangan kau takut, jangan bersedih, justru bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Timbul pertanyaan, kapan turun malaikat? Kapan turunnya para malaikat kepada para hamba yang hatinya istiqomah di atas tauhid? Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Al-Barra bin Azib. Kata Nabi SAW, turunnya para malaikat ini kepada si hamba ketika si hamba dalam keadaan naza', menghadapi sakaratul maut, akan berpisah dengan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Maka Nabi jelaskan, turun para malaikat dengan wajah mereka yang berseri-seri. Dengan wajah mereka yang berseri-seri. Penampilan mereka yang bagus sekali. Menebarkan wangi semerbak. Menebarkan wangi semerbak. Kemudian Nabi katakan, ma'hum al-kafan wal hanut minal jannah. Yajlisuna haulah. Mereka turun dari langit membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga. Kemudian mereka duduk di sekitar hamba yang mau meninggal. Lihat, duduk di sekitar hamba yang mau meninggal ini. Kemudian menghibur si hamba. Menghibur si hamba dengan ucapan mereka tadi dari dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu. Ini yang pertama. Janganlah engkau takut. Maksudnya adalah jangan engkau takut menghadapi kematianmu ini. Kemudian perkataan mereka yang kedua, wala tahzanu. Jangan engkau bersedih.
Yakni maknanya adalah jangan bersedih, ya, karena engkau akan meninggalkan keluargamu, engkau akan meninggalkan duniamu, engkau akan meninggalkan, ya, hartamu, engkau akan meninggalkan apa yang kau cintai di dunia ini. Jangan, ya, bersedih. Ya ini, ya, ucapan malaikat menghibur si hamba. Dan yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Justru bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk dirimu. Nah, inilah hiburan dari para malaikat. Hiburan dari para malaikat, ya, kepada para hamba yang hatinya istiqomah di atas tauhid. Bahkan Nabi SAW setelah itu mengabarkan kepada kita tentang mudahnya ruh si hamba keluar dari jasadnya, dari fisiknya, dari tubuhnya. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, ya, keluarnya ruh ketika dicabut, ketika ditarik atau dicabut oleh malakul maut, malaikat kematian, kata Nabi, kama yakhrujul ma min fi siqa, sebagaimana tetesan air keluar dari teko, ya, dari bejananya, dari wadahnya. Yani saking mudahnya Nabi memberikan gambar seperti itu. Inilah ruh dari hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyawa dari hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dicabut oleh malakul maut. Malaikat kematian sangat mudah, dan malaikat kematian atau malakul maut, ya, tinggal mengatakan kepada si hamba, atau tinggal mengatakan kepada ruh si hamba ini, ukhruji ila ridwanillah. Wahai ruh yang baik, wahai ruh yang baik, keluarlah engkau menuju ridha Allah. Maka Nabi mengatakan, yakhruju kama yakhrujul ma min fi siqa. Maka keluarlah ruh tersebut dari fisiknya, dari badannya, sebagaimana air atau tetesan air keluar dari tekoknya, dari bejananya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah berkaitan dengan keutamaan, ya. Sekali lagi kita lihat, ya, hamba yang istiqomah, hatinya dapat istiqomah di atas tauhid, pada saat akan meninggal mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah. Pada saat ruhnya dicabut oleh malakul maut, mendapatkan juga keutamaan dari Allah, yaitu dimudahkan oleh Allah. Belum lagi ketika ruh tersebut sudah dicabut oleh malakul maut, maka segera disambut oleh para malaikat yang tadi telah menunggu, dengan kain kafan dan wangi-wangian dari surga. Segera mereka mengambil ruh tersebut dan meletakkan di atas kain kafan, ya, dibungkus dengan kain kafan dan diberi wangi-wangian dari surga, sehingga tersebarlah wangi semerbak di langit, sehingga ketika para malaikat ini membawa ruh ini, ya, ke langit, maka para malaikat-malaikat lainnya yang sudah berada di langit, mereka bertanya, ruh siapa ini? Ruh siapa yang baik ini? Ya. Kemudian disebutkan dengan sebaik-baik penyebutan bahwa ruh ini adalah ruhnya fulan bin fulan, ruhnya fulanah binti fulan, binti fulan, binti fulan. Nah, ini disebut dengan, yakni, sebaik-baik penyebutan oleh para malaikat, sampai akhirnya ruh tersebut sampai kepada langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikatnya untuk menyimpan amal-amal salihnya, ya, di illiyin, di tempat penyimpanan amal-amal salih, namanya illiyun atau illiyin, ya. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat tadi untuk mengembalikan ruh yang mereka bawa itu ke fisik atau ke badan, ya, atau ke tubuh si hamba. Yakni dimasukkan lagi. Ruh tersebut dimasukkan lagi ke dalam badan si hamba, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, tidak hidup lagi. Ya, karena Allah telah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun, ya, ila yaumi yub'atsun." Dan di belakang mereka itu ada barzakh, ada tembok, ya, ada penghalang sampai mereka dibangkitkan oleh Allah. Ya, artinya bahwa kehidupan sudah berbeda.
Kehidupan sudah berbeda di alam yang berbeda, bukan berada di alam dunia lagi, karena ruh tadi atau nyawa itu sudah dicabut oleh malakul maut, lalu ketika dikembalikan oleh para malaikat yang membawa itu, dimasukkan ke dalam fisik atau badan si hamba itu, ini bukan dalam keadaan hidup dalam kehidupan dunia, namun sudah berada di alam akhirat, yaitu lebih tepatnya adalah alam barzah, alam kubur. Karena ya fisik si hamba ini akan dimakamkan, akan dikuburkan di pemakamannya, kan begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi inilah mengapa kita selalu minta hidayah. Selalu minta hidayah kepada Allah agar hati kita dapat istiqomah di atas tauhid. Nah, belum lagi nanti di alam kubur si mayit ini akan ditanya oleh malaikat kubur tentang tauhid. Akan ditanya tentang tauhid. Ingat pertanyaan pertama dari 3 pertanyaan malaikat kubur, Munkar Nakir. Marabbuk? Siapa Tuhanmu? Ya, siapa Tuhanmu? Yakni makna siapa Tuhanmu adalah siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia. Ini kan tauhid. Ini makna tauhid. Ya, siapa Tuhanmu? Maknanya sekali lagi adalah siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia. Kepada siapa engkau alamatkan niatmu dalam beribadah, dalam beribadah? Ya, apakah kepada Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, inilah makna marabbuk, siapa Tuhanmu. Maka ya mayit yang ketika hidup di dunia dia telah mengamalkan tauhidnya, dia pelajari tauhid, dia fahami dan dia amalkan ya sampai wafatnya pun di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, maka mayit ini dapat menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, malaikat kubur. Si mayit berkata, Rabbi Allah, Rabbku hanyalah Allah, yakni yang aku ibadahi, yang aku sembah selama hidup di dunia, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanyaan pertama tentang tauhid kepada si mayit. Kemudian kalau pertanyaan pertama dapat dijawab, maka pertanyaan kedua dan ketiga dengan mudah dapat dijawab. Ya, pertanyaan kedua, man nabiyuk? Siapa nabimu? Pertanyaan yang ketiga, wa ma dinuk? Apa agamamu? Maka semua pertanyaan ini dapat dijawab oleh mayit di alam kubur, lalu ya akan diulang kembali oleh malaikat Munkar Nakir untuk yang kedua kali dengan cara yang sama, yaitu dibentak. Dengan cara dibentak. Jadi si mayit ini diberikan pertanyaan oleh malaikat kubur dengan cara dibentak. Ya, dengan suara yang keras. Dibentak, betul-betul dibentak oleh malaikat Munkar Nakir, dan inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur, yakni ujian di alam kubur dengan cara dibentak. Ya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Nah, kemudian dapat dijawab lagi, lalu diulang untuk yang ketiga kali. Ya, diulang lagi. Ya, diulang lagi untuk yang ketiga kali dengan cara dibentak juga. Dengan cara dibentak pula, ya, kemudian dapat dijawab dengan baik, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, ya, sadaqa abdi, benar jawaban hambaku ini. Fafrushuhu minal jannah, bentangkanlah kuburnya, ya, dan perlihatkanlah tempatnya di surga, kata Allah. Artinya bahwa si hamba ini mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Kita bisa bayangkan ya, liang kubur ya sudah sempit. Liang lahat ya lebih sempit lagi. Namun ya bagi hamba yang bertauhid selama hidup di dunia, kuburnya akan dilapangkan oleh Allah seluas mata memandang. Ya, sampai ia dapat melihat tempatnya di surga. Ya, kemudian diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nikmat-nikmat kubur lainnya, sehingga akhirnya si mayit ya melihat ada sosok manusia atau ada orang di hadapannya dengan wajah yang berseri, penampilan yang bagus sekali, menebarkan wangi semerbak. Maka mayit ini bertanya kepada orang yang ada di hadapannya, man ant? Ya, siapa Anda ini?
siapa Anda ini? Datang kepadaku dengan penampilan yang bagus, dengan wajah yang berseri, menebarkan wangi semerbak. Apa kata orang ini kepada si mayit? Ana amaluka salih. Saya adalah amalmu yang salih. Saya adalah amalmu yang salih. Maka mayit berkata kepada Rabbul Alamin, Ya Rabb, aqimis sa'ah, hatta arja ila ahli wa mali. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, cepat engkau tegakkan kiamat, ya, hingga aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Nah inilah perkataan si mayit kepada Rabbul Alamin. Dia sudah tidak sabar. Dia ingin berjumpa dengan keluarga dan hartanya. Ya, nah inilah berkaitan dengan hamba yang bertauhid. Dan ingat, ya, amal salih tadi, ya, berkata kepada si mayit, saya adalah amalmu yang salih. Nah, perlu difahami bahwa sesalih-salih amal adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal salih yang paling tinggi, amal salih yang paling utama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal salih inilah yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Ya, jadi sekali lagi kembali kepada ayat yang mulia tadi, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk atau hidayah, ini hidayah taufik kepada jalan yang lurus. Ini selalu kita minta, ya, agar hati kita dapat istiqomah di atas tauhid, di atas tauhid, karena di antara makna siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah tauhid. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah, ya, kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yakni kepada tauhid maknanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan masuk sekarang kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab 18. Yang pertama kita lihat dalilnya, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah memberi petunjuk tersebut kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang dapat menerima petunjuk atau hidayah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dalam ayat yang mulia ini, ya, ini berkaitan dengan Abu Talib, sang paman Nabi, ya, Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat beliau cintai, ya. Pada saat Abu Talib akan wafat, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam masih berharap akan keislaman sang paman, akan keislaman Abu Talib. Nah, inilah yang beliau inginkan dari orang yang beliau cintai. Karena jelas sekali, ya, jasanya Abu Talib sangat besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak kecil, setelah kakek Nabi itu Abdul Muttalib wafat, yang mengasuh Nabi adalah Abu Talib, ya, salah seorang anak dari Abdul Muttalib, ya. Jadi dari kecil betul Nabi diasuh oleh Abu Talib sampai Nabi dewasa, sampai beliau menjadi seorang Nabi, bahkan sampai Nabi mendakwahkan tauhid kepada orang-orang Mekah, ya, tentunya atas perlindungan sang paman, penjagaan sang paman dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy yang tertuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah jasa sang paman yang sangat besar. Wajar jika Nabi sangat mencintai sang paman, ya, mencintai pamannya ini. Maka ketika, ya, sang paman pun dalam keadaan sekarat,
tetap beliau ingin dakwahkan, ya, agar ia masuk agama Islam. Sang paman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir kehidupannya dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, maka Nabi SAW segera bergegas menuju rumah Abu Talib yang ketika itu sudah ada dua tokoh kafir Quraisy, yakni seburuk-buruk teman bagi Abu Talib ketika itu. Yang pertama adalah Abdullah bin Abi Umayyah, yang nanti, ya, di kemudian hari beliau masuk Islam. Di kemudian hari Abdullah bin Abi Umayyah ini masuk agama Islam. Adapun tokoh yang kedua yaitu Abu Jahal. Nah, ini akan mati sia-sia Abu Jahal ini pada perang Badar. Ini perang pertama dalam sejarah umat Islam. Ya, dia akan mati, ya, secara sia-sia pada perang Badar, ya, perang perdana dalam sejarah kaum muslimin. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi SAW, ya, berada di sisi sang paman dan sang paman dalam keadaan sekarat, beliau SAW bersabda kepada sang paman, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku dapat membelamu di hadapan Allah. Ini aku akan menjadi saksi tentang keislamanmu di hadapan Allah nanti di negeri akhirat. Ya. Nah, ini berkaitan dengan yakni dakwah Nabi kepada sang paman Abu Talib, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Nah, kemudian tentunya dua tokoh kafir Quraisy tidak tinggal diam. Nah, ini permasalahannya di sini. Dua tokoh kafir Quraisy tidak tinggal diam. Keduanya langsung mengkat, ya, langsung menutup pintu dakwah Nabi. Ya, dakwah Nabi langsung di, ya, apa namanya, dihadang oleh, ya, dua kafir Quraisy ini. Mereka berdua mengatakan kepada Abu Talib, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau sudah tidak suka dengan agama bapakmu itu, agama Abdul Muttalib? Nah, ini, ya, jadi memang ada pertentangan lah antara dakwah tauhid dengan dakwah syirik ini. Nabi mendakwakan dakwah tauhid, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mendakwakan dakwah syirik kepada Abu Talib. Langsung pula Nabi mengatakan kepada sang paman, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Yani kalimat, ucapan yang pertama Nabi ulangi lagi kepada sang paman, ya. Langsung juga dibalas lagi oleh dua tokoh kafir Quraisy. Mereka mengatakan dengan ucapan yang sama seperti tadi, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Nah, kemudian untuk yang ketiga kalinya Nabi tetap mendakwakan sang paman. Nabi katakan kepada sang paman, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Nah, langsung pula dua tokoh kafir Quraisy, ya, mengkat, ya, yakni dakwah Nabi dengan ucapan mereka yang tadi juga persis, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Nah, sampai akhirnya dipastikan bahwa Abu Talib wafat di atas agama nenek moyangnya, agama paganisme, ya, agama kesyirikan. Wafat di atas, ya, kesyirikan, musyrik, kafir, ya, tidak mengucapkan kalimat tauhid, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang berkaitan dengan peristiwa ini. Nabi menjadi sedih. Tentu Nabi menjadi sedih karena sang paman wafat di atas kesyirikan, bukan di atas tauhid. Ya, maka turunlah ayat yang tadi kita baca dalam rangka juga menghibur Nabi dan menjelaskan bahwa hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta,
Walakinnallaha yahdi may yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah. Ya, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, yaitu pamanmu Abu Talib. Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang pantas diberikan hidayah. Nah, ini. Ya, ini berkaitan dengan ayat yang mulia ini tentu ada penjelasan ya. Seperti tadi penjelasannya ya berkaitan dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sang paman. Kemudian ya Nabi pun sempat berucap ya. Ini bisa kita lihat ya. Dalil yang ketiga dibawakan di sini ucapan Nabi, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? La astaghfiranna laka ma lam unha anka. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru turun ayat ya. Lihat dalil yang berikutnya ini turun ayat yakni dari surat At-Taubah ayat 113. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya ini dengan firman-Nya ini, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Artinya tidaklah patut, tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi karib kerabat mereka yang wafat dalam keadaan musyrik, ya, yang wafat dalam keadaan musyrik. Nah, ini ya, yakni teguran lah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang nabi saja tidak bisa memberikan atau tidak bisa memohonkan ampunan kepada Allah untuk karib kerabat mereka yang wafat dalam keadaan non-Islam. Ya, apalagi selain Nabi, ya seperti kita kan, ya manusia biasa ya tentu tidak bisa juga. Ya, Nabi saja sudah tidak bisa, apalagi kita kan begitu. Artinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa siapa saja yang wafat dalam keadaan kafir, siapa saja yang wafat dalam keadaan non-muslim, ya, wafat dalam keadaan musyrik, ya, kafir begitu, maka tentunya ya doa karib kerabatnya, doa sanak familinya tidaklah berguna bagi mereka yang wafat dalam keadaan kafir tadi. Nah, inilah berkaitan dengan penjelasan Rabbul Alamin kepada Nabi bahwa ampunan Nabi atau permohonan ampunan ya, permohonan ampunan Rasulullah SAW kepada Allah untuk sang paman tidak diterima. Tidak Allah terima. Nah, ini juga sama ini. Ketika Nabi SAW ya minta izin, ada 2 kali Nabi minta izin. Ya, yang pertama Nabi minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibunya di Abwa, diizinkan. Nah, kalau yang pertama diizinkan. Kemudian yang kedua Nabi minta izin yang kedua ini agar ya Nabi dapat memohonkan ampunan untuk sang ibunda yang wafat dalam keadaan musyrik, yang wafat dalam keadaan kafir. Maka ini tidak diizinkan. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya tadi ya, ayatnya yang menjelaskan maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi karib kerabat mereka yang wafat dalam keadaan musyrik kafir. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini bahwa ya orang yang wafat dalam keadaan kafir, non muslim, non Islam ya, ini sebagai penghalang untuk mendapatkan doa
ya saudara-saudaranya atau doa dari karib kerabatnya yang mereka adalah beragama Islam. Ya, tidak bisa doa mereka sampai kepada mayit yang dahulu wafat dalam keadaan non-Islam itu. Nah, inilah yang sangat disayangkan ya. Ini yang sangat disayangkan dalam hal ini. Nah, kemudian tentunya sekali lagi ya, kembali kepada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Namun Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik ini kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hidayatu biyadillah. Hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu siapa-siapa yang berhak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, siapa saja yang berhak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ya ada faktornya utama. Ada faktor utama seorang hamba mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Apa faktor utama jika seorang hamba ingin mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Faktor utamanya adalah kejujuran di hati untuk mencari kebenaran. Ya, sekali lagi, faktor utamanya adalah jujur di hati untuk mencari kebenaran. Ya, dan yani siapa saja lah. Siapa saja baik itu non-muslim atau orang Islam yang masih awam, kalau hatinya jujur, hatinya betul-betul jujur mencari kebenaran dan mengamalkan yang benar, maka Allah akan berikan hidayah taufik kepada hati si hamba, kepada hati si hamba. Nah, di sini Abu Thalib, kita lihat kan Abu Thalib permasalahannya di sini. Abu Thalib sebenarnya sudah mengetahui ya, hatinya itu mengetahui pada dasarnya bahwa kebenaran itu ada pada agama keponakannya Nabi Muhammad SAW. Namun karena unsur duniawi, ya unsur dunia, ya Abu Thalib tidak mau masuk agama Islam. Apa kata Abu Thalib dalam sebuah syairnya? Abu Thalib berkata kepada Nabi dalam syairnya, kata Abu Thalib, laulal malamah lakuntu samhan bidinik. Seandainya saya tidak takut celaan orang satu negeri, ya cemoohan, ejekan, hinaan orang satu negeri, negeri Mekah begitu, maka sudah dari dahulu saya masuk agama Islam. Sudah dari dahulu saya masuk agamamu, kata Abu Thalib kepada Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ya sebenarnya Abu Thalib sudah paham, sudah tahu bahwa agama Islam ini agama yang benar, agama tauhid ini agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Namun faktor dunia pula, unsur dunia pula, duniawi ya, karena dia posisinya sebagai pemimpin negeri Mekah, tokoh ya, negeri Mekah, pemimpin negeri Mekah, dia tidak mau masuk agama Islam karena tidak kuat celaan orang satu negeri, hinaan orang, ya cemoohan orang yang dialamatkan nanti kepada dirinya. Nah, inilah yang membuat dia tidak mau masuk agama Islam. Unsur duniawi sangat kuat di hati Abu Thalib, dan ini sebagai penghalang dia untuk mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk ya, yakni katakanlah usaha ya, di antara usaha agar seorang itu diberikan oleh Allah hidayah taufik adalah doa. Adalah apa? Doa. Ini di antara usaha selain berdakwah, menjelaskan apa itu Islam, bagaimana itu Islam, ya, apa itu keindahan-keindahan agama Islam. Maka di antara usaha juga kita boleh mendoakan ya orang-orang yang kita ingin doakan agar ia masuk Islam, mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, suatu ketika Abu Hurairah
Ini Abu Hurairah sudah maksimal lah mendakwahkan ibunda beliau untuk masuk Islam. Karena ibunda Abu Hurairah ini masih musyrik ketika itu, ya, masih musyrik dia, ya, dan Abu Hurairah terus mendakwahkan ibundanya agar masuk Islam. Maka ya Abu Hurairah pergi kepada Nabi, wahai Rasul, tolong doakan ibu saya, tolong doakan ibunda saya agar ia masuk Islam, agar ia masuk agama Islam. Maka Nabi SAW mendoakan ibunda Abu Hurairah agar masuk Islam. Maka tatkala Abu Hurairah yakni pergi dari hadapan Nabi menuju ibundanya, menuju ya rumah orang tuanya itu, Abu Hurairah telah mendapati ibundanya masuk agama Islam, telah mendapati ibundanya itu ya sudah masuk agama Islam. Nah, ini juga berkat doa Nabi Muhammad SAW. Artinya ini diantara usaha, ya, diantara usaha kita doakan orang-orang yang kita cintai agar Allah dapat membukakan hati, ya, membukakan hati orang yang kita cintai agar ia masuk agama Islam, atau agar ia yakni tertarik dengan dakwah sunnah ini, dengan tauhid, dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya perlu waktu, ya, perlu waktu. Nggak bisa kita inginkan hari ini ya si fulan masuk Islam, hari ini pula Allah beri hidayah. Boleh jadi ya besok, lusa, pekan depan, ya bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala ya akan berikan hidayah taufik. Yang jelas Allah Maha tahu. Allah itu Maha tahu hati siapa di antara para hamba yang berhak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalulah kita ingat doa yang sering kita baca dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk atau hidayah, yakni hidayah taufik, ya, menuju jalan yang lurus, yakni menuju tauhid, menuju tauhid. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan kajian kita pada sore hari ini tentang bab yang ke-18 tentang hidayah. Ya, tentang hidayah. Memang kalau kita bicara tentang masalah hidayah ini panjang sekali. Ya, panjang sekali, ya. Kita bisa lihat contoh dalam kehidupan masyarakat lah, atau contoh dalam kehidupan para nabi, para rasul, ya, yang menunjukkan bahwa al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, Nabi Nuh, apa kurangnya Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, ya. Bahkan di antara anak beliau yaitu Kan'an tidak mendapat hidayah Allah, ingkar kepada ajaran ayahandanya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Kan'an. Sampai Allah tenggelamkan Kan'an bersama kaumnya itu. Ya. Ini sebagai contoh al-hidayah biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari Nabi Nuh. Contoh yang kedua dari Nabi Lut misalnya. Ya. Dari Nabi Lut. Bayangkan istri Nabi Lut, orang, ya, wanita yang hidup bersama Nabi. Bayangkan hidup bersama Nabi, sehari-hari bersama Nabi, tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini wal'iyadzubillah. Ya, yakni istri dari seorang nabi. Ya, istri Nabi Lut. Kan begitu. Ya, atau kita lihat lagi contohnya, ya, Nabi Muhammad SAW, paman seorang nabi, pamannya seorang nabi, ya, yakni keponakannya adalah seorang nabi, tapi sang paman tidak dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, ya. Jadi ya kita lihat dari orang-orang yang hidup bersama Nabi, bahkan Nabi Ibrahim, ya, ayahandanya sendiri tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, lihatlah, bisa kita lihat, ya, dari perjalanan hidup para nabi, para rasul, ternyata ada orang-orang dekat mereka sendiri yang tidak dapat hidayah taufik. Ada anak seorang nabi tidak dapat hidayah taufik, ada
ayahnya ya seorang nabi ya tidak dapat hidayah taufik, ada istri seorang nabi tidak dapat hidayah taufik, ada pula paman seorang nabi tidak dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya bagaimana kita bisa melihat hal ini semua, dan tentunya kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, istri-istri kita atau pasangan hidup kita semua terus diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semua diwafatkan oleh Allah di atas tauhid dan bukan di atas syirik. Nah, inilah doa kita yang kita tujukan kepada keluarga kita ya, yakni sekali lagi kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, ataupun mungkin kepada orang-orang yang kita cintai juga yang lainnya, agar mereka semua selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah, diwafatkan di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagus juga kalau setiap hari kita berdoa, ya kita berdoa, Allahumma amitni 'alal islami wa 'ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah diriku di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi. Nah, begitu. Di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi. Nah, jadi ini yang perlu kita fahami di sini berkaitan dengan doa tadi. Ya Allah, wafatkanlah diriku di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya, berkaitan dengan kajian kita di sore hari ini dari bab yang ke-18 mengenai hidayah. Ya, semoga kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah ya sunnah dan hidayah tauhid. Ya, semoga kita semua diwafatkan oleh Allah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya persilakan kepada pembawa acara untuk memandu soal jawab. Barangkali ada di antara jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Demikian para jamaah, tadi kita telah dengarkan bersama pemaparan materi sore hari ini bersama dengan Ustadz. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, yang saya lihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Izin untuk saya bacakan pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, masuk pertanyaan dari Ahwat Bu Feni. Assalamualaikum Ustadz, apakah ketika kita mendapati cobaan atau musibah itu juga termasuk hidayah? Tolong diulangi, apakah ketika kita mendapatkan musibah gitu ya? Atau Apakah ketika kita mendapati cobaan atau musibah itu juga termasuk hidayah? Maksudnya bagaimana ini? Ya, Maksudnya kita ini lagi mendapat cobaan dan musibah, apakah itu bisa dikatakan juga sebagai hidayah? bukan hidayah. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk dari Allah. Artinya begini, ketika kita mendapat musibah atau cobaan, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita saat mendapatkan musibah atau cobaan? Sikap kita adalah ya sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis beliau yang mulia, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzat illa lil mu'min in asabatu sarra syakar fakana khairun lah wa in asabatu dharra sabar fakana khairun lah, kata Nabi. Artinya sungguh mengagumkan urusan orang beriman, karena semua urusannya akan menjadi baik bagi dirinya, dan tidak ada yang demikian itu kecuali pada orang beriman saja. Yaitu yang pertama, jika Allah berikan kebaikan, hal-hal yang menyenangkan, lalu sikapnya bersyukur, itulah yang terbaik bagi dirinya. Dan kebalikan, kata Nabi, jika Allah berikan musibah atau cobaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya, lalu sikapnya bersabar. Jadi sabar, bukan hidayah. Ya, bukan hidayah, tapi sabar gitu ya. Bersabar, itulah
yang terbaik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya di sini yang perlu kita sikapi ketika mendapatkan musibah atau cobaan adalah sabar. Karena apa? Karena sabar itu pada saat ya pertama kali mendengar musibah, saat pertama kali melihat musibah, mengetahui musibah, lalu kita sabar, itulah yang diganjar diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di zaman Nabi ada seorang ibu menangis di atas pusara anaknya, ya. Dan dari arah belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur ibu ini. Apa kata Nabi kepada ibu ini? Isbiri, wahai ibu, bersabarlah. Namun ibu ini tidak tahu ya, siapa yang berucap dari arah belakangnya itu. Sehingga ibu ini mengusir Nabi. Ya, seraya ibu ini berkata, ilaika anni, menyingkirlah engkau dari diriku, karena engkau tidak mengetahui apa yang aku rasakan sekarang. Di kemudian hari, si ibu ini baru tahu bahwa yang berucap dahulu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera dia minta maaf kepada Nabi, minta maaf kepada Rasul, dan Nabi bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula, kata Nabi. Sungguhnya kesabaran yang dinilai, kesabaran yang diberi pahala oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah pada pukulan pertama dari musibah. Yakni pertama kali tahu musibah, pertama kali melihat musibah, pertama kali ya, mendengar musibah, lalu kita sabar. Arti sabar di sini artinya apa? Apa makna sabar? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, sabar gitu ya. Orang Arab bilang sabrun, ya, as-sabru kata orang Arab. Apa sabar itu? Sabar artinya menahan diri, ya, menahan diri dari ya hal-hal tercela. Misalnya begini, ya, dahulu orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik dahulu, orang-orang jahilah dahulu, saat mereka mengetahui musibah atau cobaan, oh itu langsung mereka itu meratap begitu. Yakni menangis yang tidak wajar, menangis sejadi-jadinya, menangis kelewat batas. Ini namanya meratap atau niyahah. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi. Tapi kalau menangis wajar boleh. Menangis wajar boleh. Karena ketika Nabi ya mengetahui bayi beliau atau anak kecil beliau yaitu Ibrahim wafat, nama anak beliau itu Ibrahim ya, masih kecil sekali, masih bayi ini wafat, maka Nabi menangis. Nabi menangis ketika itu, menangis tangisan Nabi yang wajar lah, wajar ya. Maka hal ini belum difahami, belum diketahui oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga Abdurrahman bin Auf ya menegur Nabi, "Anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasul menangis?" Artinya mungkin difahami oleh Abdurrahman bin Auf, menangis itu secara umum tidak boleh menurut Abdurrahman bin Auf. Namun sebenarnya yang boleh itu adalah menangis yang wajar. Menangis yang tidak wajar itulah yang tidak boleh. Ya, dengan menangis kelewat batas sambil mengeluarkan kata-kata kotor, atau sambil merobek-robek baju, atau sambil guling-gulingan di tanah, atau lempar ini lempar itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang merupakan niyahah, dosa besar, meratap yaitu dosa besar. Gitu ya. Nah, kemudian apa kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf? Innaha rahmah. Wahai Abdurrahman bin Auf, air mata yang berlinang ini adalah air mata kasih sayang. Ya. Air mata yang berlinang ini adalah air mata kasih sayang. Wa inna lanaqulu li rabbina illa ma yarda rabbuna. Dan kami tidaklah berucap kecuali dengan ucapan yang Allah ridha. Wa inna lamahzununa bi firaqi ya Ibrahim. Dan kami bersedih
atas wafatnya engkau wahai Ibrahim. Nah inilah ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui anak ya, bayinya ini wafat, ya beliau bersedih, namun beliau sabar ya. Beliau terdapat kesabaran di situ dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dapat menahan diri Nabi dari hal-hal tercela kan begitu. Menahan diri dari hal-hal tercela, itulah sabar namanya. Itulah makna sabar. Jadi ya, ketika seorang menghadapi cobaan atau musibah, sikapnya adalah sabar. Nah, sabar gitu ya. Ya, jadi ini yang perlu kita sikapi ketika menghadapi musibah atau cobaan. Dan sabar yang dinilai oleh Allah adalah sabar pada pukulan pertama, saat ya, musibah diketahui, saat musibah didengar, saat musibah dilihat pertama kali, lalu kita sabar, yakni dapat menahan diri dari hal-hal tercela. Nah, itulah sabar yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi kok agak janggal, yakni ketika kita mendapat musibah atau cobaan, apakah itu hidayah? Nah ini kan makanya nggak nyambung ini. Pertanyaannya sepertinya nggak nyambung ya. Kalau bertanya bagaimana sikap menghadapi cobaan atau musibah, baru nyambung. Yaitu sikap kita adalah sabar. Nah, kurang Nah, lebih begitu. nah Wallahu Ustaz. taala alam. Nah, Baik, Ustaz. silakan. Iya. Mudah-mudahan penjelasan Ustadz tadi bisa dipahami ya oleh penanya Kak Feni ya. Selanjutnya, Ana bacakan kembali pertanyaan kedua dari Kak Nila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin Waalaikumsalam. bertanya, bagaimana untuk menjaga hidayah yang kita terima dari Allah Ta'ala? Iya, bagaimana Hmm, kita istiqomah di atas istiqomah. hidayah, ya, di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas Nah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah itu penting. Nah, nah, sekarang apa kiatnya? Agar hati kita ini dapat istiqomah di atas tauhid, agar istiqomah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kiat yang pertama terus belajar dan belajar agama Islam. Karena ilmu itu rem dalam kehidupan, cahaya dalam kehidupan, bahkan ya lentera dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini akan terang benderang hati kita, akan terang benderang ya kehidupan kita ini lantaran hati kita dipenuhi dengan cahaya ilmu, dengan cahaya ilmu, begitu. Jadi sekali lagi wajib kita belajar agama. Hati yang gelap, hati yang tidak terang, tidak diberi cahaya ilmu, ini hatinya gelap. Bagaimana mungkin bisa mengarungi kehidupan kalau hati itu sudah gelap dengan ya misalnya dengan kesyirikan, gelapnya itu dengan bid'ah, gelapnya hati itu dengan perbuatan dosa dan maksiat, wal'iyadzubillah. Maka di antara cara agar hati kita itu ya bersih, terang benderang, yaitu dengan cahaya ilmu, belajar ilmu agama, terus belajar ilmu agama. Karena seluruh para sahabat Nabi, mereka belajar ilmu agama. Seluruh para sahabat Nabi belajar ilmu agama. Setelah mereka masuk agama Islam, setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka bersemangat belajar ilmu agama kepada Nabi, sehingga teranglah hati mereka diberi cahaya ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka, sehingga hati mereka dapat istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia, istiqamah sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kiat yang kedua, berdoa dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ditetapkan di atas agama yang benar, hati kita ditetapkan di atas agama Islam, agama Islamnya Rasulullah, agama Islamnya para sahabat, di atas tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya doa dari Nabi tadi yang kita sebutkan, Nabi memberikan contoh ya, Nabi jelas orang yang sempurna istiqomahnya ya di atas agama yang mulia ini. Apa kata Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, selain kita berucap dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim, kita juga misal dalam sujud
kita baca ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, atau antara azan dengan qomat kita juga berdoa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik misalnya, ya terus kita minta doa, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berdoa juga sebagaimana doa Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku untuk selalu berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan beramal saleh atau beribadah dengan baik kepada Engkau. Atau ya doa-doa yang lain dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita ini ditetapkan di atas ya kebenaran, di atas tauhid, terus istiqomah di atas ya tauhidullah ini, ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Atau misal juga doa dari Nabi ya agar hati kita ini dibersihkan dari unsur-unsur syirik, dari perbuatan-perbuatan syirik, ya. Yakni Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Nah, ana ulangi, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, ini syirik besar. Itu maknanya syirik besar. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui, itu syirik kecil. Syirik kecil, diantaranya riya atau yang lainnya. Nah, ini doa ini dibaca setiap hari. Dibaca setiap hari, dan juga doa-doa yang lain dari Nabi, yang sahih dari Nabi SAW, kita berdoa dan berdoa lah agar hati kita ini diberikan istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Nabi, di atas amal-amal saleh, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kiat yang kedua adalah terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga, ini jangan salah gaul. Jangan salah berteman. Jangan salah bersahabat. Cobalah kita lihat kembali kepada siapa kita berteman. Siapa sahabat kita itu? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis-hadis yang mulia. Di antaranya kata beliau Shallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ma yukhalil." Seorang akan terwarnai dengan agama temannya. Hendaknya seorang melihat kepada siapa berteman. Kepada siapa dia berteman, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la yaqtu ta'amaka illa taqi." Janganlah engkau berteman kecuali orang yang jelas imannya kepada Allah. Lihat, kecuali orang yang jelas imannya, jadi jelas tauhidnya kepada Allah. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, ketahuilah bahwa ini syarat utama takwa itu tauhid. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang ingin mendapat nilai takwa, ya syarat utamanya adalah bertauhid. Karena tidak mungkin dan mustahil ya orang musyrik mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Nah, jadi ini kata Nabi SAW. Atau contoh lagi, misal ya, kita dari sekarang lah mulai hitung-hitung ya, berapa teman kita yang bertauhid kepada Allah. Ada berapa? Ada jumlah berapa? Berapa jumlah teman kita yang bertauhid kepada Allah? Karena yang kita harapkan mereka-mereka lah yang nanti menyolatkan jenazah kita. Jenazah kita. Kan begitu. Apa kata Nabi? Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang muslim, ya, tidak ada seorang muslim yang wafat kemudian jenazahnya disolatkan minimal, kata Nabi, minimal 40 orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga, melainkan doa-doa mereka akan menjadi syafaat nanti di negeri akhirat. Doa-doa mereka akan menjadi syafaat nanti di negeri
akhirat. Nah, ini. Jadi dari sekarang mulailah menghitung ya, berapa sih ya teman kita selama ini yang bertauhid, sahabat kita yang bertauhid selama ini ya, yang kita harapkan mereka nanti yang akan menyolatkan jenazah kita. Nah, ini ya, sekali lagi jangan salah gaul, jangan salah berteman, jangan salah ya, yakni menjadikan seorang sebagai sahabat. Ini tidak mudah ini. Ya, tidak mudah. Betul, kalau bergaul dengan siapa saja boleh saja. Bermuamalah dengan siapapun boleh. Dengan orang kafir saja boleh bermuamalah. Tapi ini kan yakni lain permasalahan. Yakni menjadikan seorang sebagai sahabat, sebagai sahabat. Nah, ini harus dilihat kembali. Ya, jadi ini kiat yang ketiga dan ini penting karena persahabatan ini penting, pertemanan ini penting. Kalau kita bersahabat dengan teman-teman yang bertauhid, maka pertemanan dan persahabatan ini langgeng abadi sampai di negeri akhirat. Sampai di negeri akhirat, karena Allah telah berfirman dalam ayat yang mulia, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Ilal muttaqin, kata Allah. Yang artinya mereka-mereka yang bersahabat di dunia, justru pada hari ini di negeri akhirat, sebahagian mereka menjadi musuh atas sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, yakni kecuali orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah persahabatan yang langgeng abadi sampai nanti di negeri akhirat. Ya, sekarang kita berjumpa di dunia. Ya, kalaulah ya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, maka kita nanti juga berjumpa di akhirat. Kita juga akan berjumpa nanti di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pertemanan seperti ini, persahabatan seperti ini bukan hanya di dunia. Bukan hanya ya di dunia batasnya, tidak. Nanti sampai di akhirat. Ini kalau semuanya bertauhid, wafat di atas tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berjumpa kita nanti di akhirat. Perjumpaan di dunia sementara. Ya, sebentar aja. Dan perjumpaan yang abadi nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi inilah kiat-kiat agar kita dapat ya hati kita istiqomah di atas tauhid dan diwafatkan di atas tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang lain. Nah, demikian, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami ya oleh penanya. Selanjutnya kami juga mengundang kepada seluruh jamaah sahabat Majelis Talim bisa bertanya langsung jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan di samping mengechat ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung, kami menekan icon raise hand. Baik, Ana lanjutkan. Ini ada pertanyaan yang sudah dimasuk juga dari kolom chat. Dari Aki Brian ya, Masya Allah. Bismillah, dalam berdakwah kita akan mendapatkan banyak pertentangan. Ada yang masih enggan bertahun dan sebagainya. Mohon nasihat Ustadz, gimana kami bisa istiqomah dalam dakwah sunnah ini? Barakallahu fikum. Ya, bagaimana kita bisa istiqomah dalam berdakwah ini? Tentu kita contoh Nabi dalam berdakwah. Kita contoh dakwah Nabi, kita contoh dakwah para sahabat, kita contoh dakwah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahwa mereka berdakwah di atas ilmu, kemudian mereka juga bersabar atas tantangan-tantangan dakwah. Nah, jadi pertama ini harus kita fahami dulu dan kita harus penuhi dulu, apakah kita berdakwah di atas ilmu atau bukan. Apakah kita ini selama ini berdakwah kita ini di atas ilmu atau bukan begitu? Karena dakwahnya Rasul, dakwahnya para sahabat itu di atas ilmu, ya, di atas ilmu. Ya. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kata Allah. Ya, aku berdakwah kepada agama Allah. Ya, aku berdakwah, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yakni para sahabatku, berdakwah kepada agama Allah dengan ilmu, ala basiratin. Ala basiratin. Ya, di atas ilmu. Jadi berdakwah itu harus di atas ilmu. Di atas ilmu. Sebagaimana Nabi, para sahabat,
Mereka semua berdakwah di atas ilmu, kan begitu. Nah, ini perlu kita penuhi dulu syarat-syarat ini, ya. Kemudian ya hal-hal lain berkaitan dengan masalah dakwah, ya harus juga kita pahami. Di antaranya juga yakni kita bersabar menghadapi tantangan dakwah, ejekan orang, hinaan orang dan lain sebagainya. Ya sabar aja, ya sabar aja dulu, sabar aja, nggak usah dilayani, nggak usah di bagaimana nggak perlu. Terus kita dakwah, terus kita dakwah tauhid ini misalnya, ya nggak perlu kita meladeni orang-orang yang menghina, orang-orang yang mengejek, sebagaimana Nabi dahulu juga diejek, dihina. Nabi tetap dakwah, tetap jalan dakwah tauhidnya, nggak peduli dengan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu seterusnya, ya. Nah, ini yang kita lihat dari dakwah Nabi. Jadi kalau kita bertanya tentang masalah dakwah, ya acuan dan contoh kita adalah Rasulullah. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana mereka berdakwah? Bagaimana mereka mendakwakan agama yang mulia ini? Wallahu taala alam. Nah, tinggal kita baca sirah Nabi, sirah para sahabat di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Nah. Baik, semoga penjelasan tadi bisa dipahami oleh penanya ya, Aki Brian ya. Selanjutnya ini sudah ada yang resen, Aki Riza ya, Kak Riza ini silakan Kak Riza dibuka unmute. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah. Bisa ketemu lagi dengan Ustaz nih. Senang sekali Ustaz bisa ketemu lagi di kajian Tauhid kita ya, di Majelis Ta'lim Sahabat Ilmu Teladan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Izin bertanya Ustaz. Kami mendengar ada beberapa yang menjelaskan tentang masa fatrah kekosongan ya Ustaz ya. Yang yang masa fatrah ini dijadikan alasan bahwa orang-orang yang sebelum Rasulullah menjadi Nabi Muhammad menjadi nabi ya, itu dapat uzur gitu Ustaz ya. Maksudnya dapat uzur, tidak lantas dibilang kafir gitu Ustaz. Nah, kami juga ada membaca mengenai sebenarnya ada juga masa fatrah ini yang sebelum turunnya surat Ad-Duha ya Ustaz ya, Zamil dan ada kekosongan sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah Ustadz ya, menurut ceritanya, riwayatnya itu adalah masa kekosongan wahyu kan gitu Ustadz ya. Ini antara dua keadaan ini ya, yang satu kan itu masa kekosongan wahyu gitu Ustadz ya pada zamannya Rasulullah. Kemudian ada satu lagi nih yang ada yang mengklaim bahwa masa sebelum Rasulullah itu juga disebut juga sebagai masa fatrah gitu Ustadz. Boleh tolong dijelaskan Ustadz ya. Jadi ini sebenarnya bagaimana penjelasan yang benar itu Ustadz? Itu saja Ustadz dari kami. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum Ustadz. Baik, berkaitan dengan kekosongan di sini ada dua memang. Yang pertama kekosongan dari Nabi atau Rasul. Dan yang kedua kekosongan di sini maknanya kekosongan dari jeda turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bicara dulu yang kedua tentang kekosongan atau jeda antara wahyu pertama dengan wahyu berikutnya. Itu memang ada perbedaan pendapat lah. Ada yang mengatakan beberapa bulan tidak turun wahyu kepada Nabi ya. Dari sejak Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan begitu. Kemudian tidak turun lagi itu wahyu kepada Nabi untuk yang kedua ya, untuk yang berikutnya gitu. Beberapa jeda, beberapa waktu lah, ya beberapa bulan ada yang mengatakan dan seterusnya. Artinya bahwa ini hanya kekosongan wahyu saja. Ya, hanya kekosongan wahyu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada masalah seperti ini. Namun ya fatrah yang pertama yang tadi kita syaratkan adalah kekosongan mungkin diutusnya Nabi atau Rasul. Ya, diutusnya seorang Nabi atau Rasul. Namun perlu difahami, kalau yang berkaitan dengan orang-orang Mekah ya, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia,
pada dasarnya orang-orang Mekah itu sebenarnya berada pada agama Nabi Ismail, agama Tauhid, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ismail atau juga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya, bahwa ini bukti bahwa orang-orang Mekah mestinya berada pada agama Tauhid Nabi ya, Ibrahim, Nabi Ismail, buktinya bahwa mereka masih berhaji. Ya, manasik haji, manasik umroh, ya kurban dan lain-lain sebagainya itu dari siapa? Kalau bukan dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, kan begitu. Jadi ya dahulu sebelum ya ada pemimpin Mekah yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai, agama orang-orang Mekah pada masa dahulu adalah agama tauhid, agama Islam yang dahulu dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ke negeri Mekah, kan begitu. Yaitu berabad-abad lamanya. Sekian banyak generasi mereka masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berada di atas agama Nabi Ismail alaihissalam, kan begitu. Kemudian setelah datang ya tokoh Mekah ini atau si Amr bin Luhai Al-Khuzai yang secara perdana dia ya membawa berhala dari negeri Syam ke negeri Mekah, lalu dia perintahkan orang-orang Mekah selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada patung ini, berhala ini, maka detik itu pula lah terjadi kesyirikan di negeri Mekah, maka tersebarlah kesyirikan yang lama-lama ya merebak dan semakin banyak dari satu patung awalnya, satu berhala, lama-lama menjadi sekian banyak berhala yang ada di negeri Mekah, bahkan yang ada di sekeliling Ka'bah ya lebih dari 300 berhala atau patung mulai dari yang kecil sampai yang besar itu ada di Ka'bah ketika itu. Ada di Ka'bah ketika itu. Nah, sejak itulah berkaitan dengan asal muasal terjadinya kesyirikan di negeri Mekah. Ya, maka mestinya orang-orang Mekah berada pada agama tauhid, berada pada agama Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi wajar kalau ya setelah itu orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka wafat dalam keadaan musyrik. Nah, mereka wafatnya dalam keadaan musyrik, yakni kafir, berada di atas agama paganisme ya. Agama menyembah berhala, menyembah patung-patung atau berhala-berhala, begitu. Jadi ya orang-orang yang hidup pada masa itu dahulu yang mereka dalam keadaan musyrik ya. Makanya orang-orang itu kan disebut kaum musyrikin, kaum jahiliyah, kaum yang bodoh yang mestinya mereka beribadah kepada Allah, ternyata ibadah mereka menjadi keliru ya, bukan beribadah kepada Allah, yaitu beribadah kepada berhala-berhala, maka mereka disebut sebagai orang yang bodoh dalam beribadah, orang yang bodoh dalam ya beribadah, maka disebut dengan jahiliyah. Ya, asal kata dari jahil, bodoh. Ya, bodoh dalam beragama, bodoh dalam yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu selain beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala yang ada di negeri mereka. Nah, makanya mereka disebut sebagai kaum jahiliyah. Ini kaum yang bodoh di dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi bodoh di sini bodoh dalam beribadah ya kepada Allah, bukan bodoh dalam bisnis, bukan. Bukan bodoh dalam urusan dunia, bukan. Karena dalam urusan dunia mereka orang-orangnya, mereka ahli-ahlinya. Ya, dalam urusan bisnis mereka adalah para pebisnis ulung di masanya dahulu. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan ya makna jahiliyah, yakni identik dengan yakni ibadah. Identik dengan masalah ibadah. Ya, disebut dengan jahiliyah, kaum jahiliyah, ini kaum yang bodoh, yaitu bodoh dalam beribadah, yang mestinya beribadah kepada Allah, kok beribadah kepada selain Allah. Nah, itulah bodoh aja di situ. Ya, di situlah bodoh yang mereka di situ, maka mereka identik dengan kaum yang jahil, kaum yang bodoh, jahiliyah, begitu. Wallahu taala alam. Jadi inilah fatrah yang dimaksud di sini, yakni memang
tidak ada nabi, tidak ada rasul di Mekah ketika itu, ya, namun ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ada. Ini membuktikan bahwa mereka mestinya ketika itu berada pada agama tauhid, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Wallahu taala alam. Jadi fatrah di sini seperti itu pengertiannya. Adapun yang kedua tadi adalah fatrah di sini apa namanya? Jeda waktu antara wahyu pertama dengan wahyu berikutnya. Ya, tidak turun wahyu berikutnya kepada Nabi sekian lama, betul. Ya, itu artinya jeda, ya, wahyu, ya, jeda wahyu. Wallahu taala. Ya, silakan. Baik Ustadz, boleh kami lanjut sedikit Ustadz. Jadi Boleh. artinya ini adalah satu penjelasan bahwa nggak benar ya, bahwa itu menjadi satu excuse ya, bahwa itu adalah masa fatroh yang dibilang bahwa di situ tidak ada nabi gitu ya Ustadz ya. Karena Ustadz tadi dijelaskan bahwa memang harus mengikuti agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kan gitu. Yang kami ingin tanyakan juga Ustadz, bagaimana dengan sepupunya Ibunda Khadijah ya Ustadz ya, Waraqah bin Naufal. Itu kan beragama Islam yang dulu dapat dari Nabi Isa alaihissalam, kan gitu Ustadz ya. Iya. Nah, sedangkan Waraqah ini kan menurut ceritanya tinggal di Mekah gitu Ustadz ya. Tinggal di Mekah, dan begitu tahu bahwa ini Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, bahkan Waraqah bin Naufal ini yang ngasih tahu gitu ya Ustadz ya. Ini bagaimana Ustadz? Yang kami ingin tanyakan itu adalah hingga wafatnya Waraqah bin Naufal itu, apakah sempat lantas beriman mengikuti Rasulullah gitu Ustadz ya, sehingga apa yang selama ini dia yakini mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, lantas dilanjutkan mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tolong dijelaskan itu Ustadz. Syukran. Iya, Waraqah bin Naufal adalah saudara dari Khadijah binti Khuwailid, yakni orang Mekah asli, orang Quraisy. Dan beliau berumur panjang memang, artinya sampai tua ya. Waraqah ini beragama Nasrani. Waraqah bin Naufal ini agamanya Nasrani, namun Nasrani yang muwahhid. Nasrani yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nasrani yang lurus agamanya. Nasrani yang mengikuti ajaran persis Nabi Isa alaihissalam. Kan begitu. Artinya Waraqah ini ya tidak suka dengan agama orang-orang kafir Quraisy. Waraqah ini ya yakni mencari di masanya dahulu ya berkaitan dengan agama tauhid. Ya, artinya bahwa beliau melihat kesyirikan yang luar biasa di negeri Mekah. Ya, ketika itu dengan pengembaraan hidup beliau, beliau jumpa dengan agama Nasrani yang masih murni. Agama Nasrani yang masih murni, sehingga inilah pilihannya berada pada agama Nasrani yang murni, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini Isa bin Maryam adalah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Waraqah bin Naufal sampai wafatnya beliau beragama Nasrani, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Dan Waraqah bin Naufal ini ya ahli dalam Injil dan Taurat. Dan menulis dengan bahasa Ibrani, ya. Waraqah bin Naufal saat jumpa dengan Nabi, ketika itu Rasulullah SAW atau Nabi kita Muhammad SAW masih ya merupakan seorang nabi, masih sebagai seorang nabi, belum sebagai seorang rasul ketika itu, karena baru turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hira, kan begitu. Makanya kegelisahan Nabi ini ya teratasi ketika Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal
menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa yang dijumpainya itu di Gua Hira itu adalah namus, yakni malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Nah, jadi Waraqah menjelaskan bahwa itulah malaikat Jibril yang dahulu turun kepada Nabi Musa alaihissalam, turun kepada Nabi Isa alaihissalam memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, kan begitu. Nah, jadi Waraqah bin Naufal dia tidak menjumpai Nabi dalam keadaan beliau sebagai rasul, sebagai seorang rasul, karena Waraqah sudah berjanji. Waraqah sudah berjanji, kalau aku mendapati engkau ya diutus yang menjadi rasul, maka aku akan bela agamamu. Aku akan berada di atas agamamu dan aku bela agamamu. Aku akan membela agamamu, kan begitu. Ini janjinya Waraqah, namun qadarullah ya. Umurnya tidak panjang setelah perjumpaan dengan Nabi. Waraqah wafat di atas tauhid. Di atas tauhid. Maka Nabi SAW mengatakan Waraqah min ahli jannah. Waraqah termasuk dari penghuni surga, kata Nabi SAW. Ya, karena memang pada saat itu Waraqah ya belumlah menjumpai diri Nabi sebagai seorang rasul. Nah, jadi kalau Waraqah diberi umur panjang oleh Allah, lalu jumpa lagi dengan Nabi, ya sudah menjadi rasul beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya Waraqah akan berada di atas agama Rasulullah, berada di atas agama Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Waraqah wafat dalam keadaan ya bertauhid kepada Allah dan agama Nasrani yang murni, agama Nasrani yang murni. Jadi siapapun ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW dilantik oleh Allah menjadi Rasul, maka seluruh Yahudi, seluruh Nasrani, dan orang-orang lainnya dalam agama-agama yang lain, Majusi ataupun yang lainnya, harus masuk kepada agama Islam, agamanya Rasulullah SAW. Dan inilah yang diinginkan oleh Waraqah, namun umurnya nggak panjang. Ya, umurnya nggak panjang, umurnya ya tidak panjang, tidak mendapati beliau menjadi seorang rasul, kan begitu. Ya, wallahu taala alam. Baik, silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Terakhir barangkali. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Jelas jadinya apa? Barang Waraqah itu pada waktu itu belum bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan apa? Menjadi rasul ya. Menjadi Masih rasul, dalam ya. keadaan nabi itu Ustaz ya. Baik. Baik Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Kirija. Cukup paham ya penjelasannya dari Ustaz. Penjelasan secara gamblang. Ini selanjutnya Ana coba bacakan kembali. Ada satu pertanyaan dari Akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dijelaskan kalau saya tidak salah dengar bahwa Nabi tidak bisa meminta ampunan untuk ibunya karena tidak bertauhid. Bisa sedikit penjelasan mengenai tidak bertauhidnya ibunda Nabi, Ustadz? Baik, yakni orang tua Nabi, paman Nabi, kakek Nabi, dan orang-orang yang semasa dengan itu, sezaman dengan mereka itu, ya, wafat dalam keadaan musyrik. Wafat dalam keadaan musyrik, ya, kafir. Artinya mereka wafat bukan di atas tauhid, karena mereka nyata-nyata beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terang-terangan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala, bukan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di masa itu ya yang wafat di atas kesyirikan, di atas agama paganisme, maka jelas ya dia mati dalam keadaan kafir, musyrik, siapapun dia. Siapapun dia. Nah, inilah ya yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, ingin memohonkan atau minta izin kepada Allah, memohonkan ampunan untuk ibunda beliau yang wafat dalam keadaan musyrik kafir, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya, tidak mengizinkan. Maka turun ayat yang tadi sudah kita baca, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman
memohonkan ampunan kepada Allah untuk karib kerabat mereka yang wafat dalam keadaan musyrik kafir. Jadi jelas bagi kita, siapapun di masa itu yang wafatnya dalam keadaan kafir atau musyrik, maka tentunya ya yakni akan berada di neraka wal iyadu billah. Datang seorang sahabat satu ketika kepada Nabi SAW. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, di manakah nanti ayahandaku berada di akhirat?" Nabi tahu bahwa ayahanda si fulan ini, sahabat ini wafat dalam keadaan kafir musyrik di masanya dahulu itu. Maka Nabi terus terang jujur, Nabi mengatakan finnar, bapakmu di neraka. Sahabat ini sedih mendengar jawaban Nabi. Sahabat ini ingin pulang, lalu dipanggil oleh Nabi. Nabi bersabda, bapakku juga sama, kata Nabi. Ayahandaku juga sama, kata Nabi. Berada di neraka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa saja yang wafat dalam keadaan musyrik kafir, tidak beriman atau tidak bertauhid secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wal iyadu billah, sebagaimana orang-orang musyrikin seperti itu, ya, tentu akan berada di neraka selama-lamanya wal iyadu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Baik, barangkali ini yang bisa disampaikan di sore hari ini dari kajian singkat kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah di atas tauhid dan sunnah Nabi, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita di sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.